Pemirsa, bagaimana kelanjutan drama skandal korupsi KTP elektronik setelah eksepsi Setia Novanto ditolak? Sore hari ini saya akan bahasnya dengan Pak Yasin, mantan Wakil Ketua KPK. Pak Yasin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, dan pemirsa Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif seperti biasa di 021 5155 111. Saya ke Pak Yasin dulu. Ini tadi hari ini eksepsi Setia Novanto ditolak. Artinya proses persidangan akan dilanjutkan. Dan keputusan terbaru dari hakim, persidangan selanjutnya akan dilakukan seminggu 2 kali, Pak Yasin, Senin dan Kamis. Apa yang Pak Yasin lihat dari sini? Ya, ini suatu permulaan yang bukan permulaan, artinya proses hukum yang baik. Jadi sudah tidak ada kesempatan lagi untuk membuat drama lah, untuk khususnya untuk Pak Setnov itu. Dan Pak Setnov sendiri kan sudah menerima putusan hakim dan akan mengikuti proses hukum selanjutnya dengan menghormati putusan hakim tentunya. Demikian juga penasihat hukumnya, yaitu Pak Magdir dan salah satunya itu kan sudah menerima juga. Jadi menurut saya kalau sudah demikian adanya, yaitu tinggal Pak Setnov harus menyampaikan pengakuannya atau katakanlah jadi justice collaborator lah, itu yang paling bagus agar kasus ini bisa terbuka. Memang siapa yang terlibat tuh harus diproses hukum, jangan hanya orang-orang tertentu saja. Dan saya yakin itu Pak Setnov tuh tahu orang-orang yang istilahnya diduga kuat terlibat sesuai dengan pengetahuannya, bukan fitnah gitu loh. Nah, seperti yang terjadi pada saat pembagian uang cek pelelawat yang pernah juga ditangani oleh KPK, misalkan juga ada justice collaborator itu Agus Sondro. Nah, itu apa yang dia ketahui ya disampaikan saja di persidangan, itu akan lebih baik gitu. Baik, di kasus KTP elektronik ini kan Irman dan Sugiarto sudah mengajukan sebagai justice collaborator juga. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Pak Dasril. Pak Dasril, melalui sambungan telepon, pengacara dari Setia Novanto. Selamat sore, Pak Dasril. Selamat sore. Iya, Pak Dasril. Pak Yasin. Pak Dasril. Pak Dasril, ini Kamis pekan depan sudah memasuki sidang untuk pemanggilan saksi. Persiapannya apa saja, Pak Dasril? Ya benar, seperti yang disampaikan bahwa dijadwalkan sidang minggu depan, pokok perkara, pemanggilan saksi. Tapi begini, sebelum saya masuk ke sidang pokok perkara, tadi Pak Yasin menyampaikan bahwa drama harus sudah dihentikan. Mungkin frasa drama itu tak elok kita sebutkan. Kenapa? Kami semenjak sidang tanggal 13 Desember sampai dengan sidang hari ini, itu adalah proses hukum acara yang dilakukan. Ada dakwaan, ada eksepsi, ada nota keberatan, dan ada putusan telah. Itu berjalan sebagaimana hukum acara yang berlaku. Terus kemudian pada akhirnya tadi majelis hakim memutus menolak eksepsi penasihat hukum. Itu adalah wewenang majelis hakim. Tapi namun demikian kami telah menyampaikan keberatan atas dakwaan itu. Pertama adalah tentu penyebutan nama-nama. Kenapa? Perkara ini dengan tersangka yang begitu banyak orang, tapi ini adalah sebuah satu rangkaian peristiwa atau hanya sebuah satu peristiwa pidana. Kalau menyebut nama orang, tentu ceritanya ataupun peristiwanya itu adalah satu, tapi peran orang-orangnya yang berbeda. Tapi di dalam perkara ini seolah-olah ceritanya satu, tapi kok ada yang disunting gitu, ada yang diedit gitu loh. Nah, jadi ya kami menyampaikan kepada publik, ya biarlah publik yang akan menilai. Dan untuk penilaian pokok perkara bagaimana nanti perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pak Setnov dan pertanggungjawaban pidananya, tentu ya pada pokok perkara nanti akan dibuktikan oleh saksi-saksi, oleh saksi surat, oleh ahli dan lain-lain. Nah, tetapi ya tentu ya ada tadi harapan justice collaborator dan lain-lain, ya itu dalam perjalanan akan terungkap bagaimana dan bagaimananya nanti gitu. Pak Dasril, apakah klien Anda, Pak Setia Novanto, berencana untuk membuka nama-nama baru dalam skandal proyek KTP elektronik? Sepanjang dalam proses yang dilalui ini, tentu beliau akan berproses seperti apa baiknya.
apakah benar ada yang harus diungkap atau tidak ada yang diungkap. Karena senyatanya yang tahu itu adalah beliau. Tentu saya tidak boleh mendahuluinya. Apakah nanti mungkin kan contohnya Pak Andi Agustinus atau Andi Narogong baru menyampaikan itu kan ketika dia memberikan keterangan diperiksa sebagai terdakwa atau memberikan keterangan sebagai terdakwa. Apakah pada saat itu juga nanti Pak Setnov, ya kita tunggu saja. Tapi yang jelas beliaulah yang paling tahu itu karena beliaulah yang mengalami peristiwa ini. Apakah ada yang akan disebut atau tidak ada yang disebut, atau ya emang dia tidak terlibat juga dalam hal apapun. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dasril atas waktunya, dan pemirsa kita kembali lanjutkan perbincangan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang kembali saat lagi. Pemirsa, KPK terus mengembangkan kasus korupsi KTP elektronik dengan memeriksa saksi-saksi. Siapa saja yang diperiksa hari ini? Telah ada Safinas Nasyar di Gedung KPK Jakarta. Silahkan Safinas. Pemirsa, usai menjalani sidang putusan selah, Setia Novanto kembali menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi atas tersangka ASS atau Anang Sugiana Sudiharjo selaku Direktur Utama PT Quadra Solution. Karena memang sebelumnya Laude M. Syarif menyatakan bahwa ASS berperan dalam pemberian dana ke Setia Novanto dan sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus maksud saya, terkait proyek IKTP. Dan pemirsa, dalam persidangan tipikor yang berjalan tadi pagi yang mengagendakan putusan selah, hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Setia Novanto, dan dengan adanya hal tersebut, Magdir Ismail sebagai kuasa hukum menyatakan keberatan dengan gugatan dari jasa penuntut umum karena dinilai tidak memiliki kebenaran material, dan hal tersebut salah satu penyebabnya adalah dari adanya sidang pra-peradilan. Pengadilan Jakarta Selatan memenangkan Setia Novanto dan juga menyatakan bahwa gugatan yang ditujukan terhadap Setia Novanto dianggap gugur. Dan selanjutnya agenda sidang akan berlangsung Kamis depan mengenai sidang pokok perkara yang mengagendakan untuk mendengarkan saksi-saksi dari penuntut umum. Dan dengan adanya sidang tersebut, maka Magdir Ismail mengajukan permintaan ke JPU KPK untuk menginformasikan terlebih dahulu siapa saksi-saksi yang akan hadir, karena hal tersebut terkait dengan persiapan data yang akan dilakukan oleh pihak Setia Novanto. Dan pemirsa, jika selama ini Setia Novanto selalu melakukan sidang seminggu sekali, maka kedepannya Setia Novanto akan melangsungkan sidang seminggu 2 kali. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Safina, selamat bertugas kembali. Pak Yasin, tadi ini saksi-saksi sudah mulai dipanggil lagi. Kalau melihat dari semua yang sudah berlangsung, akankah ada nama besar yang kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Ini ada nama-nama besar yang namanya tidak lagi disebut di surat dakwaan jaksa penuntut umum. Ini penjelasannya seperti apa, Pak Yasin? Ya, kalau yang adakah nama besar tergantung pada bukti-bukti yang ditemukan, bukti material, sesuai dengan pengembangan penyidikan misalnya seperti itu, atau pengembangan pada waktu di persidangan itu kan bisa saja nanti ada pengakuan terhadap pihak-pihak yang sudah menjadi terdakwa yang dalam persidangan itu kan bisa saja muncul belakangan. Nah, yang berkaitan dengan pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan orang-orang yang tidak disebutkan di dalam dakwaan Setia Novanto, di dalam surat dakwaan untuk yang lain misalnya yang sekarang masih ada, Sugiharto dan Irman kan masih ada nama-nama yang hilang itu. Betul. Sedangkan yang di dakwaan Setnov itu memang diganti dengan dan sejumlah anggota DPR. Dan sejumlah anggota DPR, artinya bisa saja nama-nama yang tidak disebutkan. Termasuk di dalam pengertian dan sejumlah anggota DPR. Oke, tentu saja kita tunggu ini bagaimana kelanjutannya. Tadi sempat dikatakan bahwa ada peluang Setia Novanto bisa membuka kasus ini secara terang benderang dengan menjadi justice kolaborator. Ini sebenarnya tahapan seperti apa yang harus dilalui Setnov? Ya harus dianya sendiri ikhlas atau mengajukan sebagai justice kolaborator, kemudian dibuatkan surat keputusan dari pimpinan KPK bahwa dia menjadi justice kolaborator itu, dan kemudian pengakuannya itu selanjutnya ya akan diikuti dengan pencarian bukti-bukti material atas apa yang disampaikan. Jadi kasus justice kolaborator ini terhadap pembagian uang kemana-mana ini
Nah, di samping yang sekarang sudah ada yang menjadi justice collaborator kan Irman dan Sugiarto. Betul. Nah, seperti Agus Condro yang tadi sempat saya sampaikan itu juga dia tidak memiliki bukti-bukti material atas orang-orang yang menerima aliran dana itu. Tapi dia akan bisa menyampaikan dengan caranya dan apa yang diketahuinya memudahkan bagi KPK itu untuk melakukan penelusuran di dalam pengembangan penyidikan. Baik, gitu. Pak Yasin, waktu itu bahkan sebelum penetapan tersangka Setia Novanto oleh KPK, Irman dan Sugiarto sudah menjadi justice kolaborator dan membuka kasus ini. Sebenarnya untuk terdakwa, apa keuntungan ketika memutuskan untuk menjadi justice kolaborator? Keuntungannya adalah pada saat penuntutan hukuman oleh jaksa penuntut umum itu menjadi dasar pertimbangan dan itu memang diatur dalam suatu aturan perundangan yang disebut dengan saksi mahkota itu memang mendapatkan suatu keringanan. Oke. Nah, dan ini sudah pernah terjadi. Jadi yang hukumannya seharusnya misalnya 2,5 tahun atau sampai 4 tahun bisa saja itu hanya 1,5 tahun gitu. Baik. Atau maksimal 2 tahun. Ini kan menguntungkan bagi justice collaborator. Belum dipotong dengan remisi misalnya atau masa tahanan. Nah, menjadi pendek sekali begitu loh. Ini keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah vonis yang mungkin lebih ringan daripada apabila tidak menjadi justice kolaborator. Ya, karena tuntutan hukuman kan harus diajukan oleh jaksa penuntut umum itu. Ini biasanya keringanannya dalam bentuk kurungan saja atau juga mungkin denda yang harus dibayar? Pemotongan masa tahanan, masa hukuman lah katakanlah itu. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa yang seharusnya dituntut itu kalau terima suap itu kan sesuai dengan Undang-Undang 31 Yungto 20 tahun 2001 kan 5 tahun kisarannya ya. Tuntut 2 tahun karena dia justice collaborator. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu tentunya yang sangat mengetahui adalah penegak hukum yang bersangkutan. Baik. Dalam hal ini adalah KPK begitu. Dari pengalaman Pak Yasin waktu di KPK dan memantau jalannya sejumlah kasus. Untuk kasus seperti Setia Novanto, terdakwa biasanya dikenai vonis berapa lama kira-kira Pak Yasin? Ya, kalau menerima suap itu sebenarnya kalau di Undang-Undang 3199 Yungto 20 tahun 2001 itu kan kisarannya 5 tahun, kecuali penegak hukum ya. Nah, tapi apabila dihubungkan dengan pasal 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencucian uang dan apa itu namanya money laundering lah katakanlah begitu, dan dana untuk terorisme itu kan jadi akumulatif nanti. Jadi bisa lebih dari 10 tahun seperti apa yang dijatuhkan pidananya kepada orang yang korupsi dan juga mengedarkan uang kena money laundering itu. Misalnya saja itu Anas Urbaningrum kan lebih dari 10 tahun gitu. Aslinya ya kalau undang-undang tindak pidana korupsi itu kisarannya hanya 5 tahun. Baik, ya. Ini ada kemungkinan asetnya disita atau terdakwa dimiskinkan, Pak Yasin? Ya, di dalam pasal 38B Undang-Undang 31 tahun 99 itu, itu bahwa apabila terdakwa maka harta kekayaan yang dimilikinya kemudian ditanya asal usulnya, dia tidak bisa katakanlah menyebutkan atau menyampaikan asal usulnya dengan valid, maka bisa disita untuk negara. Baik, bisa disita untuk negara. Terima kasih Pak Yasin atas perbincangannya. Selamat sore.